Lu pasti udah sering nonton konten-konten yang ngebahas soal krisis 2030. Katanya bakal ada krisis ekonomi global yang ngebuat dunia makin gak stabil. Dan jujur aja, fenomena krisis ini bukan hal baru. Setiap sekitar 5 tahun sekali, dunia selalu kena tamparan. Tahun 2008, krisis finansial global. Tahun 2013 sampai 2014, perlambatan ekonomi. Tahun 2020, COVID. Dunia lumpuh total. Usaha tutup, orang di PHK, harga barang naik, dan hidup nggak pernah balik sama kayak sebelumnya. Emang nggak ada satu orang pun yang bisa memprediksi dengan pasti apakah krisis 2030 bakal beneran terjadi atau enggak. Tapi satu hal yang pasti, orang yang siap nggak pernah rugi. Selamat datang di segmen Berpikir Logika. Bukan buat orang yang mau nyaman, tapi buat lu yang mau paham realita. Skill pertama yang wajib lu kuasai, jualan. Kenapa jualan? Karena penggerak utama ekonomi itu cuma satu, transaksi. Nggak ada jual beli, nggak ada uang muter. Data sederhana aja. Lebih dari 60% aktivitas ekonomi global digerakkan oleh konsumsi dan penjualan. Negara bisa kuat karena rakyatnya produktif, bukan karena banyak ijazah. Tapi biasanya di sini pasti ada yang skeptis. Tapi kak, jualan kan butuh modal, butuh stok barang, butuh karyawan, dan butuh tempat. Kalau mindset lu masih kayak gini, jujur aja, lu ketinggalan zaman. Kenapa gue berani ngomong gitu? Karena hari ini, bocil SMP aja bisa ngasilin duit dari jualan. Dan bukan jualan barang fisik. Kalau sama anak SMP punya saldo 62 juta sama dapat 46 juta dari digital produk. Nih yang digital produknya. Mereka jual produk digital, e-book, template, akses kelas, sampai affiliate digital. Lu nggak perlu stok barang, nggak perlu karyawan, nggak perlu sewa tempat. Yang lu butuhin cuma HP, kuota, dan skill promosi. Jangan bilang lu nggak punya semua itu. Buktinya apa? Lu bisa nonton video ini. Skill kedua, storytelling. Coba lu perhatiin orang-orang sukses di luar sana. Hampir semuanya pada jago cerita. Mau itu founder, YouTuber, sampai afiliator. Contoh simpelnya Bang Agus Leo Halim. Gue jujur sering nonton konten dia. Bukan karena topiknya selalu berat, tapi karena cara dia ngebungkus cerita itu menarik. Dia riset, dia ngerti alur, dia tahu kapan harus bikin orang mikir, dan kapan harus bikin orang ngerasa, wow, ini penting banget. Karena di dunia affiliate, orang beli bukan cuma karena produk bagus. Orang beli karena percaya sama lu, yakin sama cerita lu, dan ngerasa, wah, ini orang beneran paham. Storytelling sama dengan kepercayaan, dan kepercayaan sama dengan uang. Dan skill terakhir adalah bertani. Loh kak, kok malah disuruh belajar bertani? Sini gue ajak lu mikir logika. Bayangin kalau krisis itu beneran kejadian, distribusi terganggu, bahan makanan langka, harga naik gila-gilaan. Tapi sebenarnya kita nggak perlu nunggu 2030. Tahun 2026 sekarang ini aja, harga kebutuhan pokok sudah naik semua. Beras naik, gula naik, minyak juga ikut naik. Tapi gaji segitu-segitu aja. Kenapa harga bahan pokok naik? Karena biaya distribusi naik. Cuaca ekstrim bisa ganggu panen, populasi naik, tapi produksi nggak seimbang. Dan menariknya, di saat kebanyakan orang sibuk ngejar saham dan kripto, orang-orang paling kaya di dunia justru masuk ke pertanian. Warren Buffett misalnya, dia bilang lahan pertanian itu aset nyata. Karena satu hal, menghasilkan makanan. Bahkan dia lebih pilih lahan pertanian daripada aset yang nggak bisa dimakan. Bukan cuma Buffett, teman-temannya sesama miliarder juga sama. Karena mereka paham satu logika sederhana. Kalau populasi naik dan produksi nggak seimbang, yang pegang pangan itu juga yang pegang kendali. Nah, sekarang gue tanya ke lu. Kalau suatu hari lu nggak punya uang, harga makanan mahal, dan bahan pokok susah dicari, menurut lu, apa yang bakal terjadi sama hidup lu? Gue nggak bermaksud nakut-nakutin, tapi coba lu renungin. Masuk akal nggak?
Tahun 2030 itu mungkin masih lama, tapi perubahan gak nunggu lu siap. Orang yang selamat nanti bukan yang paling pinter, tapi yang paling adaptif. Sekarang gue mau tanya ke lu, kalau krisis itu beneran datang dan lu cuma boleh punya satu skill buat bertahan hidup, lu bakal pilih yang mana?